Salam sejahtera, Bapak, Ibu, adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, dan selamat memasuki hari yang baru, Kamis 29 Juli 2021, dan kita semua akan mendengarkan bacaan-bacaan. Marilah kita mempersiapkan hati, wahai saudara-saudari, adik-adik yang tercinta, Bapak, Ibu yang terkasih. Tentang hal ikhwa, kemah suci, Musa melakukan semuanya dengan tepat. Keluaran bab 40 ayat 16 sampai 21, dilanjutkan ayat 34 sampai 38. Tentang hal ikhwal kemah suci, Musa melakukan semuanya secara tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu didirikanlah kemah suci. Beginilah Musa mendirikan kemah suci itu. Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang, dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang menudungi kemah suci dan meletakkan tudung kemah di atasnya seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu Musa mengambil loh hukum Allah, menaruhnya ke dalam tabut, lalu memasang kayu pengusung dalam tabut itu dan meletakkan tutup perdamaian di atas tabut itu. Ia membawa tabut itu ke dalam kemah suci, menggantungkan tabir penudung dan memasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Lalu awan menutupi kemah pertemuan dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang-orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh hambanya menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu dikumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikian juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat datang memisahkan orang jahat dan orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sana akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Mengertikah kamu semuanya itu? Mereka menjawab, ya, kami mengerti. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan surga seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pun pergi dari situ. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Manusia hidup di tengah dunia yang sangat manusiawi. Hari ini kita semua sedang panik, sedang takut dengan COVID-19. Ini manusiawi, karena kita hidup di dunia yang sangat manusiawi. Sangat wajar, bukankah demikian adik-adik yang tercinta, Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang beroleh anugerah Tuhan untuk menikmati pengetahuan yang kita miliki. Aneka persoalan dan cita rasa hidup dialami dan dihadapi setiap waktu. Ada yang menolak vaksin COVID-19, ada yang menerima. Tergantung kondisi tubuh, juga ada yang meninggal, tapi ada yang tetap kuat.
Manusia diajak untuk bersikap bijak, memilah apa yang baik dan apa yang buruk. Apakah divaksin itu baik atau divaksin itu buruk? Sekali lagi, kita semua, setiap manusia, adik-adik, kakak-kakak tercinta, para pemuda-pemudi, saudara-saudari, bapak ibu yang budiman, bisa memilih apakah divaksin itu buruk ataukah justru divaksin untuk mencegah COVID-19 itu baik. Meskipun vaksin tidak menjawab 100%, kita akan bebas dari COVID-19. Memilih dan melakukan yang baik adalah wujud kesaksian akan kerajaan Allah. Warta Yesus perihal kerajaan Allah dinyatakan dalam hidup manusia. Kerajaan Allah itu menyata dalam sikap dan tata hidup yang baik, penuh iman, dan dalam kesaksian hidup yang menyelamatkan. Kerajaan Allah bersifat universal. Semua orang diberi kesempatan untuk masuk dan ambil bagian dalam keselamatan. Namun untuk memperoleh keselamatan secara sempurna dibutuhkan pertobatan tiada henti, serta tata hidup dan perbuatan yang baik. Kita bisa melihat Injil Matius bab 13 ayat 48 sampai 50. Hari ini 29 Juli 2021 hari Kamis, kita akan memperingati Santo Alfonsus de Liguori. Orang kudus yang kita peringati ini telah menunjukkan sikap hidup yang benar untuk mencintai Allah. Ia melakukan pembalikan total dalam hidupnya dengan pertobatan, meninggalkan hidup mewah, kemapanan, kepopuleran, dan cinta diri. Ia berusaha menghidupi cinta Allah serta menjadi saksi kasih dan membawa keselamatan bagi sesamanya. Bagaimana dengan diri kita? Bagaimana dengan diri saya? Diri bapak, ibu, saudara-saudari yang terkasih, diri adik-adik, para pemuda-pemudi, apakah berani membuka, berani terbuka, mendengar warta cinta Allah dan memberi kesaksian dalam hidup keseharian melalui tugas dan tanggung jawab kita? Marilah kita merenungkannya, dan semoga sabda ini, firman ini, menjadi kekuatan bagi kita untuk tetap setia, tetap tidak panik, dan tetap gembira di dalam hati. Karena hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Sekali lagi, bagaimana dengan kita? Apakah kita berani terbuka mendengar warta cinta Allah? Apakah berani kita membuka diri mendengar warta cinta Allah dan memberi kesaksian dalam hidup keseharian melalui tugas dan tanggung jawab? Kita renungkan bersama-sama untuk mengevaluasi hidup kita, sehingga kita bisa melihat kekotoran batin kita, kekotoran jiwa kita, dan memperbaikinya di dalam pertobatan yang sejati. Pertobatan yang sejati. Sehingga semakin hari, semakin waktu kita diperbaiki, cara pandang kita, akal budi kita, pola pikir kita, pola hidup kita, pola kerja kita, semakin lebih menteladani apa yang telah Kristus kerjakan dan rangkai karyakan di dalam hidupnya. Marilah berdoa. Ya Tuhan Yesus, berilah kami iman yang kuat dan teguh, agar dapat dan mampu mewartakan sabdamu. Semoga kami juga dapat berbagi kasih untuk sesama dalam hidup sehari-hari kami, dan menjadi tidak panik akibat serangan COVID-19 ini. Kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan dan pengantar kami sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga renungan ini membawa manfaat bagi kita, agar kita selalu setia berjuang, selalu setia bersukacita, selalu setia mau mengambil diri hanya untuk Tuhan. Bertobat, hidup keluar dari kemapanan, keluar dari rasa nyaman, hidup benar-benar berkualitas untuk Tuhan. Dan jangan lupa, hati yang gembira adalah obat yang menangkal kita dari COVID-19. Sampai jumpa. Salam.